Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausha, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatrulidul qalbi lan faddu min hauli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kalau didoni disaduki tetap tak bisa Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidul qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok ora ngarah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat. Tim yatim dihormat Pak Depalenya. Seterusnya sampai ailan fa'abna satu. Terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah pokoknya ngaji mangan, rapati pahamlah sementing mangan. Sudah alladzi at'amahu min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya ayul islami khairan ya Rasulullah itamut to'am. So nggak Islam itu sampai mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat. Sudah waya mangan raduwe, sumpek. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ketika. Kulo niku cocok. Ya selain iso terbang maksudnya. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu hadatin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika hadatin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali, karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur roh. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane. Lala bapaknya jenenge Parmen terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Sehingga Islam ibtalut tabani. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan, niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih ruwan. Niku nak meler umbelan. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kan ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem, mombele caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi malah sing. Artinya sayangnya tetap, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka.
Ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafsira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman. Asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiya billahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan, ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu. Karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh. Meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian. Kita secara sosial ya alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu, ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, buku jotos-jotosan, buku mel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sama karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kulli lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fatura lidal qalbi lan fatu min hauli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disaduki, tetap tak iso Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok fadun ghalidul qalbi tetap lan fadu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan fadu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Waqidi, ketok mukjizate dawuh wa inna kala ala khuluqin azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki, sing kepengen keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Bah ora usah keramat, tapi mlebu swarga. Niku umur sampe sing gampang-gampang. Mun kula waca niku mon, mengke kula mon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena ada biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manaqibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti gini. Semoga putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya. Baik, terima kasih sudah klik video ini. Semoga walaupun sebentar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha. Memang benar apa yang disampaikan Gus Baha ya, dari awal sampai akhir, bahwa nasab mungkin yang Habib ini banggakan, tapi bukan nasab yang membawa kita, kata Gus Baha, untuk menuju surga atau masuk surga. Hanya ketakwaan. Nah, miskin, kaya, yang penting berakhlak dan punya iman yang kuat, itulah yang kelak bisa membawa kita ke surga. Yang penting makan.
Terima kasih dan semoga dengan tayangan ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha. Dan semoga kita bisa paham ya. Sekali lagi kita bisa paham apa yang sudah disampaikan Gus Baha. Dan akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ojo lali, mojo sholawat.